Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya baru saja melaksanakan tugas dari jamaah di antara jamaah Al-Falah untuk menyampaikan amanah kepada saudara-saudara kita korban banjir yang ada di Aceh. Alhamdulillah, saya bisa menyampaikan amanah tersebut di 5 tempat, 5 kabupaten: Pidi Jaya, Benar Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Sedikit gambaran bahwa bangkitnya rakyat Aceh dari musibah banjir bandang 8 bulan atau 7 bulan yang lalu tidak secepat saat kami diuji Allah lewat musibah tsunami. Karena saat tsunami, pemerintah Republik Indonesia menetapkan itu menjadi darurat nasional. Bahkan pemerintah membuka akses terhadap negara-negara luar untuk membantu Aceh saat tsunami terjadi. Maka recovery rakyat Aceh saat tsunami itu sangat cepat. Bahkan Aceh sekarang sudah ada jalan tol. Jadi dari Aceh Besar ke Aceh Pidi itu ada jalan tol sekarang. Sedangkan sekarang perbedaannya tidak ditetapkan menjadi darurat nasional, dan kita tidak tahu apa alasan presiden atau pemerintah, itu hak prerogatif beliau. Tapi sekedar gambaran untuk Pak Syarifuddin khususnya, masih banyak di Aceh Tengah, khususnya Benar Meriah, jembatannya masih putus. Bahkan akses ke sana sangat mencekam, jujur saya katakan. Ada jembatannya miring sampai begini kita naik. Truk bis tidak boleh naik jembatan karena kecil sekali jembatannya, padahal itu jalan nasional. Mereka harus lewat bawah. Sedangkan bawah itu saya lihat masih ada aliran sungai. Jadi kalau banjir kayak hujan lebat sekarang akhir-akhir ini bisa terjadi banjir kembali. Bahkan kita melewati satu tebing yang sangat curam, bisa sangat resiko longsor sebelum jembatan yang miring itu. Dan saya pulang lewat Aceh Utara, lewat jalan KKA, ada jalan negara, itu longsornya setengah. Jadi muat hanya satu mobil dan longsor itu 50 meter jurang ke dalam. Saya sendiri nggak berani ambil gambar karena takut longsor lagi. Dan saat saya tiba di satu tempat, alhamdulillah hujan lebat petir, kata supir yang menemani saya, kita sudah lewat Ustaz. Seandainya tadi sekitar setengah jam yang lalu, mungkin kita tidak tahu apa yang kejadian. Karena hujan lebat kembali, dan kita tahu Padang, kota Padang kembali banjir kemarin kan, banjir bandang. Terlepas dari itu semua, saya sekali lagi atas nama rakyat Aceh khususnya korban banjir, bahkan saya membantu satu pesantren yang isinya 10 anak-anak dari korban banjir Aceh dari beberapa daerah, dan itu digratiskan. Saya dapat info ini dari seorang jenderal bintang 2 sudah pensiun, pernah, Ustadz, kalau Ustadz sedang di Aceh tolong datangi pesantren ini karena mereka menggratiskan anak-anak korban banjir Aceh. Saya datangi, benar hakikat. Ya alhamdulillah, semoga Bapak Ibu yang menitipkan hartanya untuk korban banjir Aceh, semoga diterima oleh Allah sebagai sedekah jariyah, menjadi al-baqiyatus sholihat, menjadi jejak-jejak amal soleh kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan bahas sebuah hadis yang sangat menurut saya menjadi sebuah renungan kita semua. Tentang ada golongan dari umat Muhammad akan masuk surga tanpa hisab, tanpa diaudit dibanding orang lain di padang mahsyar. Termasuk golongan ini nggak akan diazab oleh Allah. Maaf, anak saya sedang setoran. Assalamualaikum kakak. Oke, mulai ya. Setor Abu ngajar ya. Setoran terus. Ya. Siapa golongan tersebut? Mari kita dengarkan penjelasan dari Rasulullah SAW
Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kembali Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, dan kita tahu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Ya, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yadkhul jannah min ummati zamratahum sab'una alfan, bahwa umatku yang akan masuk surga sekelompok umatku yang jumlahnya 70.000 orang. Bahkan digambarkan bagaimana 70.000 orang umat beliau masuk surga. Tudi wujuhahum idha'atal qamar lailatul badar. Wajah mereka itu bersinar dan berseri-seri seperti bulan purnama. Bahkan digambarkan seperti bulan saat datangnya malam Lailatul Qadar. Betapa berseri-serinya mereka. Gimana nggak berseri? Mereka adalah orang-orang yang jamin masuk surga, bahkan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa diazab. Ini yang Allah sebutkan wujuhun mubsirah. Hakikatnya aura wajah kita saat kita hidup itu sudah mencerminkan tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Yang lebih lagi menentukan siapa diri kita saat menghadapi sakratul maut. Maka Allah jelaskan perbedaan antara orang husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Ini bukan persoalan wajah kita hitam. Ini bukan persoalan karena jelek, bukan itu. Karena Bilal bin Rabah, kita tahu seorang budak sangat hitam legam. Tapi semua sahabat melihat Bilal kalau berjalan seperti bulan purnama. Tapi ini masalah keimanan dan amal soleh. Makanya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 106. Fa'ammal ladzina biyaddat ujum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajahnya berseri-seri karena mereka dalam rahmat Allah. Kenapa kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW saat ada jenazah, bukan sekedar kita takziah, oh ada yang meninggal, kita sekedar datang, hanya duduk di bawah sebuah teratak atau tenda, ngobrol sana ngobrol sini, tanpa kita ikuti sunnah beliau. Apa sunnah beliau? Kalau ada yang meninggal dunia, kita disunnahkan melihat wajah si mayit. Kemudian doakan si mayit. Kemudian ambil pelajaran dari wajah si mayit. Kenapa si mayit ini wajahnya berseri-seri? Kenapa si mayit ini wajahnya tersenyum? Karena Allah sebutkan orang-orang yang husnul khotimah saat menghadapi sakaratul maut. Perlakuan malaikat maut itu berbeda dengan orang yang su'ul khotimah wa iyadzubillah. Di antaranya Allah sebutkan di surah An-Nahl di ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka yang diwafatkan Allah dalam keadaan baik, berarti husnul khotimah. Yaquluna salamun alaikum. Ternyata malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang husnul khatimah sambil mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera untuk. Udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Bahkan malaikat maut ini, jadi yang betul pencabut nyawa bukan malaikat Israel. Tidak ada satu ayat dan hadis pun yang sahih tentang nama malaikat maut ini nama Israel. Allah menyebutkan malakul maut. Hadis-hadis yang sahih juga menyebutkan malakul maut. Nah, saat malaikat maut mencabut orang yang husnul khotimah, bagaimana dia memperlakukan orang yang husnul khotimah? Malaikat mengucapkan salamun alaikum, congratulations, tahniah untuk. Bahkan malaikat ini membawa kabar gembira kepada si calon penghuni surga karena husnul khotimah di akhir ayatnya dengan ucapan apa? Udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Silahkan kamu masuk surga karena amal perbuatan. Nah, pertanyaannya, kalau diri kita mendapatkan perlakuan malaikat maut seperti itu, senyum nggak? Itulah pernyataan Allah surah Ali Imran tadi. Fa'ammal ladzina biyaddat ujum fa fi rahmatillah. Dan siapa yang wajahnya bermuram? Saya sering sekali ditanya oleh ahli musibah. Ustadz, papa saat sudah meninggal air matanya mengalir. Apa maknanya? Nggak boleh kita mengatakan sesuatu yang jelek di depan ahli waris dan ahli musibah. Dia sedang tertimpa musibah, kita bilang jelek-jelek. Saya selalu mengatakan kalau depan mereka, papa bahagia kalau kalian menjadi anak-anak soleh-soleh. Kan orang bahagia kadang keluar air mata, betul?
Kan nggak mungkin saya bilang papa sedih kalau kalian begana begini misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sesuatu yang gaib. Kenapa seorang mayit bisa menangis padahal dia sudah meninggal katanya? Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberi sebuah gambar. Perbedaan orang husnul khotimah menghadapi sakratul maut dengan orang yang su'ul khotimah menghadapi sakratul maut itu perbedaan antara langit dan bumi. Tadi surah An-Nahl ayat 32 didukung dengan surah Ali Imran ayat 106 berbeda dengan orang yang su'ul khatimah. Lihat surat Al-An'am ayat 92. Wal ayat surah Al-An'am ayat 90. Wal malaikatu basitu aidim akhriju anfusakum. Apa kata Allah? Orang-orang yang su'ul khatimah, cara malaikat memperlakukan mereka adalah tangan malaikat memukul kepala orang yang su'ul khatimah, sedangkan nyawanya disentak kuat-kuat. Bapak Ibu, mohon maaf, pernah dijambak oleh anak kita yang kecil nggak? Yang punya cucu pernah dijambak oleh cucu nggak? Ubun-ubun. Saya melihat rata-rata seorang ibu nyusi anaknya tiba-tiba dijambak, saya lihat banyak air mata mengalir di seorang ibu. Pada berapalah kuat tangan si kecil itu si bayi, Mak. Ini malaikat yang gambaran Allah syidadun, qiladun, nggak pernah punya belas kasihan kepada siapapun. Maka orang su'ul khatimah, begitulah perlakuan malaikat maut. Maka jangan aneh, ada sebuah penelitian dari mahasiswa UIN Jakarta, saat dia menyusun sebuah tesisnya, apa perbedaan rumah sakit Islam dengan rumah sakit kafir? Ada berapa objek rumah sakit orang kafir yang dia teliti? Dia menemukan sebuah jawaban. Kegaduhan rumah sakit kafir itu lebih gaduh dibanding rumah sakit Islam. Maka saya kaitkan dengan ayat tadi, gimana nggak gaduh? Cara malaikat maut memperlakukan orang su'ul khotimah, dipukul kuat-kuat, nyawanya disentak keras-keras, kira-kira teriak nggak tuh? Bahkan ada etnis tertentu, mohon maaf biar nggak sara di sini, tapi boleh cari jawabannya apa yang saya maksud, atau mungkin tanya saya pribadi, karena nggak enak apa gini live gini, ya. Ada etnis tertentu, cara mereka memperlakukan seseorang yang tidak menghadapi sakaratul maut, itu dimasukkan satu ruangan, kayak kamar gitu, dibiarkan teriak-teriak sampai hilang teriakannya karena udah mati. Dan saya kaitkan kembali dengan surat Al-An'am tadi ayat 90. Wal malaikatu basitu aidim akhriju anfusakum. Tangan malaikat memukul kepala orang su'ul khotimah, seraya nyawa disentak keras-keras, keluarkan nyawa. Bapak Ibu, berdasarkan keterangan Rasulullah SAW, sakaratul maut sakit. Bahkan beliau yang hakikatnya dijamin husnul khotimah, dijamin menjadi manusia pertama masuk surga, sama ada sakaratul maut sempat minta berhenti. Dan kita diajarkan kepada umatnya memohon kepada Allah menghadapi sakaratul maut semoga diringankan oleh Allah. Apa doanya? Supaya Allah ringankan kita saat menghadapi sakaratul maut. Apa doanya? Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Baru berikutnya wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Itu disebut dengan doa kamilin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minar wal afwa minal hisab. Semua kita kaum muslim muslimat diharapkan hafal doa ini. Karena ini yang sangat doa yang sangat lengkap. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Kalau ini adalah langsung dari lisan Rasulullah SAW atas bimbingan wahyu dari Allah. Maka ikhwani wa ikhwati fiddin rahimahullah, siapa manusia yang akan masuk surga tanpa hisab? Siapa manusia yang akan dijauhkan dari azab di hari kiamat kelak? Ada keterangan Rasulullah SAW dan hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadisnya panjang, digambarkan kepada beliau, ditampakkan kepada beliau ada berapa nabi.
Atau 2 orang nabi. Ada nabi membawa pengikutnya 3-9 orang. Ada seorang nabi membawa pengikutnya hanya 2 orang. Bahkan ada seorang nabi nggak membawa pengikut sama sekali. Ini menunjukkan hidayah milik Allah. Dan tidak ada urusannya bahwa seorang ustadz yang banyak jamaahnya pasti dijamin masuk surga. Karena ada nabi nggak punya pengikut. Apa kurang lamanya Allah memberi kesempatan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Berapa pengikut? Datang kita mengatakan Ustadz Fulan karena jamaahnya banyak, ini pasti ahli surga. Tunggu dulu. Karena yang sangat menentukan diri kita terhadap amalan apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Bahkan diingat kalau Rasulullah SAW ada 3 golongan. Dalam pandangan kita orang awam karena tidak tahu niat mereka, yang tahu cuma diri mereka dengan Allah, kita yakini tadinya mereka ahli surga. Tapi dalam pandangan Allah justru mereka termasuk garda terdepan penghuni neraka. Karena niat mereka bukan karena Allah. Siapa mereka masih ingat? Seorang ulama, qori, hafidz, tokoh. Kalau niat kami bukan karena Allah, neraka tempat kami. Wa iyadzubillah wa a'udzubillah. Yang kedua siapa, Pak? Dermawan. Masjid Al-Falah ini dia paling banyak mendermakan hartanya. Tapi niatnya bukan karena Allah, bisa disebut dermawan. Supaya disebut orang hebat. Maka orang ini justru menjadi ahli neraka. Yang ketiga siapa? Sosok mujahid. Mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan kita tahu, orang yang berjihad itu jaminan surga. Tapi ada orang mati syahid, terhambat masuk surga, terhalang masuk surga, gara-gara apa? Hutang. Masih ingat ya, jangan main-main dengan hutang. Hutang, orang mati syahid medan perang, bisa terhambat dirinya masuk surga. Hanya gara-gara hutang. Bahkan hutang ini bisa menyebabkan seorang muflis, bangkrut. Karena di hari kiamat, kalau kita punya hutang tidak kita lunasi di kehidupan dunia, cara bayarnya nanti di hadapan Allah di hari kiamat dengan amal-amal soleh kita. Iyadzubillah. Maka jangan coba-coba berhutang. Tidak ada sebuah tulisan, tidak ada sebuah wasiat bahwa ayah atau ibu berhutang dengan si fulan, kalau meninggal tolong lunasi hutang ini. Lebih bagus lagi bukan meninggal, mumpung masih hidup kita lunasi hutang. Yang kedua, saya ingatkan kembali, kalau kita berhutang di bank, pasti ada sebuah akad saat kita meninggal hutang kita dilunasi oleh asuransi. Betul? Yang menjadi masalah adalah asuransinya. Ini menjadi masalah. Jadi jangan dulu bebas dengan hutangnya, tapi ada kaitan hukum yang lainnya tadi, tentang asuransi. Karena asuransi jiwa itu haram hukumnya. Karena jiwa itu milik Allah. Bukan diasuransikan. Sejak kapan kita pilih Allah kita asuransikan? Berbeda dengan pendidikan, kesehatan, masih terjadi apa? Debatable. Tapi kalau tentang asuransi jiwa, itu mayoritas ulama mengharamkan. Karena jiwa itu ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan, karena kita akan mencari jawaban. Karena disebutkan di hadis tadi, 70.000 golongan umat Muhammad akan masuk surga tanpa hisab dan tidak diazab. Padahal kita tahu jumlah sahabat saya sudah lebih 70.000. Kalau begitu semua domainnya sahabat, alhamdulillah kita dapat keterangan dari Rasulullah SAW di hadis Ibnu Abbas. Siapa mereka? Mari kita menyimak Bapak Ibu. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa qala humul ladzina la yastarqun. Siapa yang pertama? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta di ru'yah. Ini ru'yah ini kalau perlu Pak Ketua DKM kita bahas khusus. Karena kalau saya bahas sekarang nggak cukup waktu. Tapi secara umum saya sampaikan. Ru'yah secara asal hukumnya itu mubah, boleh. Apa buktinya? Apa dalilnya Ustadz? Rasulullah SAW pernah diru'yah oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Saat kapan? Saat beliau kena sihir dari seorang wanita Yahudi. Yang mensihir beliau lewat mayangnya, putik bunganya kurma, pohon kurma. Tapi ingat, beliau tidak minta kepada Malaikat Jibril untuk diru'yah.
Tapi malaikat Jibril meru'yah Rasulullah SAW di antara dengan surah Al-Fatihah, termasuk surah Al-Falaq dan surah An-Nas dan Al-Ikhlas, termasuk ayat kursi. Makanya ada ru'yah yang dibolehkan secara syar'i, ada ru'yah yang diharamkan secara syar'i. Kenapa di hadis ini termasuk golongannya akan masuk surga tanpa dihisab dan tidak diazab adalah orang yang tidak minta ru'yah? Karena orang yang meminta ru'yah sangat dekat terhadap perbuatan syirik. Di mana kesyirikannya? Saat dia disembuhkan oleh seorang ustadz, kira-kira jawabannya apa pertama? Hebat banget ustadz ini. Kira-kira ustadz ini jadi viral nggak? Jadi ahli ru'yah? Dan banyak orang melupakannya, bukan Allah, bukan si ahli ru'yah, bukan si ustadz ini. Apalagi ahli ru'yahnya udah aneh-aneh. Minta syarat ini, syarat itu semakin aneh. Jadi sekali lagi, hukum ru'yah mubah, tapi ada syaratnya. Kapan ru'yah itu dibolehkan dan kapan ru'yah itu dilarang. Salah satunya kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tidak minta di ru'yah. Bagaimana kalau kita kena sihir? Biasanya kalau seorang yang berilmu, dia akan tahu kamu sedang kena sihir, kamu sedang digoda oleh oleh jin dan sebagainya. Maka dengan ikhlas orang ini akan membacakan beberapa ayat Al-Quran, meru'yah, dan dia tidak ada niatnya untuk mencari dunia, pasang tarif, untuk bayaran apapun. Dia murni hanya membantu si fulan itu untuk terlepas dari jeratan sihir atau terganggu oleh gangguan syaitan atau jin tadi. Niatnya itu seperti malaikat Jibril alaihissalam meru'yah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah SAW meminta diru'yah, tapi malaikat Jibril sangat tahu bahwa Nabi kita kena sihir dari seorang wanita Yahudi tadi. Pernah dengar ya kisah ini ya? Pernah dengar belum? Pernah dengar ya kisah ini ya? Oh belum, Masya Allah. Berarti nanti ketua DKM ingatin saya bulan depan kita bahas tentang ru'yah. Bagaimana ru'yah yang boleh dan tidak yang syar'i. Yang kedua, wala yatatayyarun. Apa artinya? Mereka tidak pernah minta diramal atau percaya dengan ramalan-ramalan. Masih ingat nggak zaman kita muda? Zodiak. Masih ada yang percaya nggak zodiak? Anak-anak muda sekarang percaya nggak zodiak? Masih banyak nggak kaum muslimin percaya dengan istilahnya hari sial, bulan sial? Masih percaya dengan tatoyur? Apa tatoyur itu? Masih meyakini satu peristiwa karena sebab tertentu, contoh burung gagak hinggap depan rumah. Masih banyak diyakini burung gagak yang sedang cari makan atau datang kemalangan. Masih banyak nggak kaum muslimin muslimat meyakini kupu-kupu masuk rumah? Apa artinya? Kupu-kupunya nyasar atau apa? Hah? Pura-pura nggak tahu lagi. Ya, itu contohnya ya. Masih banyak nggak kaum muslimin muslimat meyakini apa? Misalnya anak pakai baju terbalik dipahami apa? Hah? Nah, ini orang Aceh Tengah sampai Merauke sama jawabannya. Dapat rezeki. Atau orang yang sedang gatal tangan, apa maknanya? Ustaz Ahmad. Nah, kan dapat fulus. Dari Aceh sampai Sunda sampai Merauke sama bahasa. Nah, hal-hal beginilah orang-orang yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Wa iyadzubillah. Dan yang ketiga siapa mereka? Wala yaktawun. Apa arti yaktawun? Mereka tidak berobat dengan kai. Apa kai? Besi panas. Mungkin agak asing kita dengar. Dulu ada di Kelor itu, di perumahan saya, ada orang cara perobatannya dengan besi panas. Dan ternyata tidak sedikit orang datang. Ya, jadi nggak ada pengobatan dengan cara besi panas. Bagaimana dengan apa istilahnya apa? Bekam bukan besi panas, hanya dipakai jarum, terus di itu kan nggak ada besi panasnya, di kop gitulah contohnya. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ternyata golongan berikutnya adalah mereka yang selalu bertawakal pada Allah. Mereka totalitas berserah diri hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Kalau kamu sudah bulatkan tekad, serahkan padaku. Urusan apapun, menghadapi persoalan apapun, serahkan padaku. Bukan kepada makhluk. Meminta apapun kepadaku, kata Allah, bukan kepada makhluk. Maka janji Allah kepada orang-orang yang demikian dalam surah At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dicukupkan kehidupan mereka. Kita dengarkan hadis yang lain lagi. Sama-sama ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Ditampakkan kepadaku beberapa umat, maka ada seorang nabi yang berjalan dengan diikuti oleh satu umat. Ada pula seorang nabi diikuti oleh beberapa orang. Ada juga nabi yang diikuti oleh 10 orang. Ada juga nabi yang diikuti 5 orang. Bahkan ada seorang nabi yang berjalan sendiri. Aku pun perhatikan, maka tiba-tiba ada sejumlah besar orang. Aku berkata, wahai Jibril, apakah mereka itu umatku? Jibril menjawab, bukan, tapi lihatlah ke ufuk. Maka aku pun melihat ternyata ada sejumlah besar manusia. Jibril berkata, mereka adalah umatmu. Dan mereka yang di depan, 70.000 orang, tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Aku berkata, kenapa? Dia menjawab, mereka tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, dan tidak meramal nasib, serta hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka berilah Usyah bin Mihsyam. Nah, ini hadis berikutnya. Jadi saat Rasulullah SAW mengatakan, ada 70.000 orang umat beliau akan masuk surga tanpa hisab. Maka seorang sahabat bernama Usyah bin Hisham meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan diriku di hadapan Allah. Semoga aku termasuk golongan tersebut. Dan Rasul mengatakan, ya Miksyah, engkau termasuk. Karena Miksyah dikabulkan, keinginannya masuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ada sahabat yang minta, ya Rasulullah doakan aku juga seperti itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Engkau telah didahului oleh Miksyah. Allahu Akbar. Maka kita hari ini, kalau ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab, hindari 3 hal plus 1 hal tadi. Pertama, saya ingatkan kembali, tidak datang minta diruqyah. Kalau ada orang membantu kita karena melihat keanehan kita, begitu ada orang baca Quran teriak-teriak sendiri misalnya, sehingga dia mengatakan, saya akan meruqyah Anda, maka itu tidak ada masalah. Kemudian dengan izin Allah kita disembuhkan, kita yakin bukan karena si Ustadz Fulan, semua ini izin Allah. Sebagaimana pernyataan Allah dan surah An-Naml ayat 80, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Kalau aku dalam keadaan sakit, Allah menyembuhkan aku. Kan begitu pernyataan Allah. Nah ya. Yang kedua apa tadi? Kita tidak minta diramal. Jangan coba-coba datang ke ahli ramal, ahli nujum. Jangan coba-coba datang seolah-olah dia seorang kiai, seorang soleh, padahal hakikatnya dia dukun. Kan banyak orang berpenampilan kiai, berpenampilan soleh, hakikatnya perbuatannya adalah meramal. Bahkan ada orang dengan mengatakan terus terang pada saya, Ustadz, ada seorang kiai, saya belum ngomong apa-apa dia tahu, bahkan tai lalat saya di mana dia tahu. Kira-kira ini kiai soleh atau dia punya jin? Punya jin. Karena hanya jin yang bisa mencuri berita dari langit. Mana ada? Rasulullah SAW manusia yang maksum, manusia paling mulia aja, saat perang Uhud aja kena batu lemparan. Sampai beliau giginya sampai ada yang patah. Pipinya berdarah. Dan banyak sahabat menjadi tameng hidup untuk beliau. Dan beliau tidak tahu kapan dilempar orang. Kapan akan diintimidasi oleh orang. Itulah menunjukkan apa? Beliau yang paling soleh saja tidak seperti orang hari ini seolah dia tahu semuanya. Dan itu disebut dengan hakikatnya dia itu dukun kahin. Ingat apa kata Rasulullah SAW? Mendatangi orang pintar. Ini bukan dukun, mendatangi orang pintar. Baru datang saja, maka 40 hari amal ibadah kita tertolak. Kalau meyakini ucapan orang pintar ini, yang hakikatnya sebenarnya dia peramal atau dukun, maka kita telah berdusta terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, jangan coba-coba berubat dengan kai besi panas. Dan yang keempat, syarat penentu adalah
orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi inilah gambarannya. Kemudian ada keterangan lagi berikutnya tentang sifat mereka pun di hadis. Sahal bin Sa'ad, ini ada keterangan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, pasti ada 70 ribu orang dari umatku, atau 700 ribu orang, salah seorang periwayat hadis ini ragu, akan masuk surga. Orang pertama di antara mereka tidak memasukinya sebelum masuk pula orang terakhir dari mereka. Wajah-wajah mereka seperti bulan pada bulan purnama. Hadis Bukhari. Kembali dari Abu Hurairah, akan masuk surga sekelompok dari umatku sejumlah 70 ribu orang. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, kemudian selamatlah orang-orang mukmin. Selamat pula lah kelompok pertama dari mereka yang wajah-wajah mereka seperti bulan pada malam bulan purnama, sejumlah 70 ribu orang. Mereka tidak dihisap. Kemudian orang-orang setelah seperti cahaya bintang di langit, kemudian seperti mereka. Kemudian ada sebuah hadis lagi dari Sunan Ibnu Majah dari Abu Humamah dari Nabi SAW. Rabbku Azza wa Jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa ada dari umatku yang akan masuk surga sebanyak 70 ribu orang tanpa hisab ataupun azab. Beserta setiap 1.000 orang ada 70 ribu orang lagi, dan 3 hadsiyah dari hadsiyah Allah Azza wa Jalla. Apa itu hadsiyah? Jarak atau tempat yang Allah siapkan, dan kita tahu Allah terangkan luasnya surga dalam surat Ali Imran di ayat 133. Luasnya surga seluas apa? Arduhas samawat wal ard. Luasnya surga seluas langit-langit dan bumi. Menunjukkan Bapak Ibu, alhamdulillah, berdasarkan hadis-hadis yang lain, 70 ribu itu bukan hanya didominasi oleh para sahabat, kita juga bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Syaratnya memenuhi kriteria 3 golongan tadi, plus mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis, ternyata umat Muhammad digambarkan oleh Rasulullah SAW saat beliau bertanya kepada para sahabat, ridhokah kalian? Ini hadis dari sebentar. Hadis dari Bukhari, Masya Allah. Ridhokah kalian kalau kalian menjadi 1/4 dari penduduk surga? Kami menjawab para sahabat, iya. Beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi 1/3 dari penduduk surga? Kami menjawab, iya. Beliau berkata lagi, ridhokah kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga? Kami menjawab, iya. Beliau berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/2 dari penduduk surga, karena surga tidak akan dimasuki kecuali jiwa yang muslim, dan tidaklah jumlah kalian dibanding ahli syirik kecuali seperti jumlah bulu putih pada kulit sapi hitam, atau seperti bulu hitam pada kulit sapi merah. Artinya, penduduk surga kelak yang terbanyak adalah umat Muhammad. Bahkan di riwayat yang lain, jumlah umat Muhammad masuk surga 2/3. Berarti 70 ribu yang dimaksud itu hanya satu keterangan, tapi hakikatnya kita bisa masuk surga, bahkan memenuhi surga 2/3 yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, selama kita tidak pernah minta diru'yah, selama kita tidak pernah minta diramal, selama kita tidak pernah berobat dengan kayu besi panas, dan selama kita selalu hanya bertawakal bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada pertanyaan mungkin? Saya persilahkan. Sebelum kita lanjutkan, ya, tidak ada? Ada Bapak Ibu yang mau nanya? Masih ada 4 menit ya Ustaz ya? 4 menit lagi kan? Nah, ya. Nggak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya.
amal soleh. Ya. Ya kan jawabannya, kan Allah menyebutkan tadi, fa'ammal ladzina yabtat ujum fa fi rahmatillah. Orang yang tersenyum, yang wajahnya berseri itu karena rahmat Allah. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Kita masuk surganya Allah karena amal atau karena rahmat dari itu Allah? Karena rahmat dari itu Allah. Hanya saja syarat utama mendapatkan rahmat itu Allah saat kita beramal soleh. Betul tidak? Nggak mungkin kita dapat rahmat Allah, kita sering meninggalkan perintah Allah dan sering melanggar larangan-larangan Allah. Mungkin nggak dapat rahmat Allah. Mimpi itu namanya. Bahkan Rasulullah SAW saat beliau menyampaikan hal demikian, beliau ditanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Apa jawaban beliau? Iya, aku masuk surga karena rahmat dari doa Allah. Makanya seorang ulama bernama Syekh Sya'rawi, ini kajian kita lama nih Bang Syarifuddin. Beliau membagi ada 4 tingkatan nikmat Allah. Semoga dengan kita pahami 4 tingkatan kita tahu apa arah tujuan sisa umur kita ini. Pertama, nikmat Allah paling rendah itu apa sebenarnya? Harta. Tapi kita sibuk mengejar harta. Bahkan mungkin na'udzubillah, semoga bukan kita, tidak sedikit menghalalkan segala cara. Ngeri sekali kan negeri ini. Salah satu tujuan reformasi itu kan menghilangkan korupsi, tapi korupsi reformasi ngeri-ngeri banget. Jampisus coba lihat. Bahkan seorang mantan penyidik KPK, siapa tuh di dalam suara rakyat bersuara, beliau sangat yakin Jampisus itu bukan otak dari kasus ini. Dia itu hanya selain tumbal apa istilahnya? Dia hanya mediator. Ada otaknya. Karena nggak mungkin uang sebanyak itu, bayangkan. Nah, sekarang dikaitkan lagi dengan asisten rumah tangga dia, mati nggak wajar itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka kembali tadi bahwa orang yang tersenyum itu tadi sudah disebutkan oleh Allah dan surah An-Nahl ayat 32, cara malaikat memperlakuannya itu bukan sentak seperti orang su'ul khotimah, diucapkan salam bahkan bawa kabar gembira kelak kamu masuk surga. Kalau itu kita Bang, kira-kira senyum nggak? Tapi sebaliknya orang yang su'ul khotimah, fa'amal ladzina swaddat wujuhum, siapa mereka pemilik wajah yang muram, yang takut bertemu Allah, karena mereka tidak mempersiapkan diri. Dan bahasan kita bulan lalu tentang khairun nas, man tala umruhu hasuna amalu, sebaik-baik manusia diberi umur panjang semakin baik amal solehnya. Ada kita kaitkan dengan gambaran Allah, manusia ini sebenarnya saat menemukan ajal mereka, kematian seperti kita nanti, kita lebih banyak yang bahagia atau yang banyak menyesal. Kita yakin sekali yang menyesal. Padahal kita nggak pernah mati, kita nggak pernah dapat berita dari orang mati, tapi kita yakini orang yang sudah mati banyak yang menyesal. Oh ya. Orang berbuat baik nyesal kenapa? Kenapa nggak dari dulu? Oh, Masya Allah. Ya, sahabat itu. Ya, saat dia rumahnya jauh, kemudian sahabat lain merasa kasihan, pindahlah. Kemudian dengar Rasulullah SAW diberi motivasi, setiap langkah kita ke masjid, langkah pertama diangkat derajat, langkah kedua diampuni dosa, maka dia tetap bertahan di rumah yang jauh, kan gitu kan? Sehingga sahabat yang rumahnya dekat, kenapa rumahmu nggak jauh saja, kan begitu maksudnya. Allahu a'lam. Itu disebut dengan harus terus kita merasa tamak, merasa rakus dengan amal-amal soleh. Justru bahaya kita merasa puas dengan amal soleh kita hari ini. Maka kita lanjutkan, saya ulangi tadi pernyataan Syekh Sya'rawi. Rezeki Allah paling rendah harta. Na'udzubillah, kita berjuang mencarinya, mengejarnya. Rezeki Allah paling tinggi? Kok udah macet? Apa rezeki? Rezeki Allah paling rendah harta. Rezeki Allah paling tinggi apa Ustaz? Bukan. Apa Pak? Al-afiat. Sehat lahir batin. Kita dengar adzan. Nanti kita jelaskan. Ini pelajaran lama banget memang. Kok nggak diulang-ulang lupa gitu. Ya.
Ya Bapak Ibu, tolong dibuka kembali yang saya tadi sampaikan. Pertama surah An-Nahl ayat 32. Ini tentang ciri-ciri orang husnul khotimah. Dan lihat surat kebalikannya, surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 93, tentang orang yang su'ul khotimah. Kemudian Allah memberi sebuah perbedaan antara husnul khotimah dan su'ul khotimah dari segi wajah saat mereka menghadapi kematian. Itu surat Ali Imran, surat ketiga ayat 104 sampai dengan ayat 106. Kemudian kaitkan, pahami, supaya kita tidak mudah mengeluh dengan keadaan. Dengarkan nasihat seorang ulama, Syekh Sya'rawi mengatakan, rezeki Allah paling rendah itu harta. Adapun rezeki Allah paling tinggi, al-afiat. Apa al-afiat? Sehat lahir dan batin. Setuju nggak? Buat apa harta banyak? Nggak sehat lahir dan batin, bahagia nggak bakalan. Ada rezeki Allah paling utama, tapi belum sempurna. Belum paling sempurna, tapi paling utama. Apa itu? Anak soleh-soleh. Seingat saya Bapak yang bisa jawab dulu. Kok lupa lagi? Ya ingat masih ya. Dan rezeki Allah paling sempurna apa Pak? Ridho Allah. Itu harus kita cari Pak Nyoman. Ridho Allah. Bukan ridho manusia. Yang kedua, kalau punya orang tua, ridho siapa? Ridho orang tua. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridho al-walidain. Adapun manusia, kalau mereka ridho, biasanya tidak akan langgeng. Semu. Dia ridho kita saat dia terpenuhi hajat atau keinginannya.
Dia akan memusuhi kita saat keinginannya tidak kita penuhi. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan mustahil semua manusia akan ridho padamu. Sampai beliau katakan mustahil. Karena setingkat Rasulullah SAW manusia yang sempurna, yang tidak ada aib dan cacat, yang menjadi manusia yang maksum, masih banyak tuh musuh. Ada Abu Jahal, betul tidak? Ada Abu Lahab, Abu siapa lagi? Untung Abu Janda belum lahir. Mungkin Abu Janda lahir termasuk musuh juga kali ya. Wallahu a'lam, itu contoh. Pada apa kurangnya beliau? Apalagi kita, makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan mustahil semua manusia akan ridho padamu. Yang lebih hebat nasihat nasihat imam seorang tabi'in. Astagfirullah. Bukan Imam Malik, astagfirullah. Seorang tabi'in mengatakan, kalau kamu ingin dikenal di hadapan manusia, siap-siap tidak dikenal di hadapan Allah. Kalau kamu ingin dikenal di hadapan Allah, siap-siap tidak dikenal di hadapan manusia. Imam Hasan Basri. Puncaknya nasihat beliau, beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir seandainya semua manusia membenci aku. Yang aku khawatir kalau Allah yang membenci aku. Semoga ini nasihat yang harus menjadi pegangan hidup kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini. Ridho Allah atau ridho manusia. Popularitas di hadapan manusia atau popularitas di hadapan Allah. Dan hidup itu kata Allah, fahadainahun najdain, semua kita diberi jalan pilihan oleh Allah. Life is choice. Semoga kita memilih jalan yang Allah ridhoi, dan semoga kita mendapatkan kesempurnaan nikmat Allah, rahmat dan ridhonya. Dan semoga kita pahami, ternyata rezeki Allah paling rendah harta, paling tinggi sehat lahir batin alafiat, paling utama anak yang soleh dan soleha, dan yang paling sempurna nikmat Allah yang kita kejar siang dan malam, rahmat dan ridhonya. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan saya ucapkan jazakallah khairan Pak Ustaz Rafiq yang bersedia, karena pekan depan saya ada tugas ke Pekalongan. Bahkan bisa jadi bulan depan saya minta beliau juga tukaran, saya ikut pembimbing haji sebagai pengurus pusat Muhammadiyah dan MUI pusat. Mohon doanya, semoga Ustaz Rafiq juga bersedia seperti pekan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.